Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita bicarakan adab silaturahim, yaitu adab silaturahim. Silaturahim maksudnya adalah berbuat baik kepada karib kerabat kita, kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita, seperti kakak kita, abang kita, paman, bibi, kakek, nenek. Itu disebut dengan rahim ya. Silaturahim berarti berbuat baik kepada orang yang punya tali kekerabatan dengan kita. Baik bentuk berbuat baik itu melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui bantuan, pertolongan dan sebagainya. Ya. Nah, kita bahas sekarang tentang adab silaturahim. Adab-adab silaturahim. Wa hiya min a'zami ma amarallahu bihi. Bersilaturahim termasuk di antara perkara paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa min akhtari ma nahallahu an tadyi'ihi, dan termasuk perkara paling berbahaya yang Allah larang untuk menyanyiakannya. Jadi bersilaturahim, berbuat baik kepada karib kerabat itu di antara perkara paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan, dan merupakan perkara paling berbahaya yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk menyanyiakannya, mengabaikannya. Jadi jangan sampai orang menyanyiakan berbuat baik kepada kerabatnya. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, hatta iza faragha min khalqihi qalatir rahim, hingga ketika Allah sudah selesai menciptakan makhluknya, qalatir rahim, maka rahim berkata, haza maqamul aizi bika minal qati'ah, ini adalah ya tempat aku berdiri, ya, yaitu berdirinya seorang hamba yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, maka rahim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdirinya kita tidak tahu, ya, kita imani, tapi bagaimana berdirinya ini tidak perlu dipersoalkan ya. Kemudian rahim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata rahim? Ya, kata rahim, berdirinya aku di hadapan engkau wahai Rabbku adalah berdirinya seorang hamba yang berlindung kepada engkau dari qati'ah, dari memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, qala na'am, maka Allah menjawab iya, ya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki. Ya, tidakkah kamu ridha, tidakkah kamu puas aku menyambung, apabila aku menyambung, kata Allah, orang yang menyambungmu. Ya, Allah bertanya kepada rahim, tidakkah engkau puas kalau aku menyambung orang yang menyambung kekerabatan, ya, aku akan menyambungnya, maksudnya menyambungnya dengan memberikan rahmat kepadanya. Orang yang menyambung tali kekerabatannya, berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik kepada kerabatnya, maka Allah akan berikan nikmat kepadanya. Maksudnya demikian. Wa aqta'u man qata'aki. Apakah engkau wahai rahim, kata Allah, tidak terima, tidak ridha kalau aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Jadi orang yang menyambung silaturahimnya, berbuat baik kepada kerabatnya, Allah akan berikan nikmat kepadanya. Orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan dia dari rahmatnya. Qalat bala ya Rabb, maka rahim menjawab, ya benar wahai Rabbku. Qala fahuwa laki, maka Allah berfirman, itu untukmu. Maksudnya kalau orang menyambung silaturahim, Allah akan tak sambung nikmatnya untuk orang tersebut. Apabila dia memutuskan silaturahim, Allah putuskan nikmatnya dari orang tersebut, dan itu diridai oleh rahimnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat faqra'u in syi'tum, bacalah kata beliau jika kalian mau, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya, yaitu ya, bisa saja kalian, jika kalian berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ya, antu'sullaha, kalian bermaksiat kepada Allah, wa fatakfuru bihi, lalu kalian kufur kepadanya, wa tusaffikud dima, kalian tumpahkan darah, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putuskan tali kekerabatan kalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berpaling dari kitabullah, berpaling dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan bermaksiat kepada Allah, berbuat maksiat terhadap Allah SWT, akan kufur kepadanya, akan menumpahkan darah, dan akan memutuskan tali silaturahim. Orang-orang, ya, yang berpaling dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, akan melakukan berbagai macam kejahatan, ya,
bermaksiat terhadap Allah, kafir terhadapnya, ya menumpahkan darah, memutuskan tali silaturahim. Kemudian kata Allah, ulaika allazina la'anahumullah. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maksudnya orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Faja'alahum ya la yasma'una ma yanfa'uhum wa la yubsirunahu, sehingga mereka tidak mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka dan tidak melihatnya. Ya, falam yatabayyanu hujajallahi ma'a kasratiha, sehingga tidak jelas bagi mereka hujah-hujah Allah, dalil-dalil Allah, ya meskipun dalil tersebut sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ya kita untuk ya berpaling dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, karena akan menimbulkan berbagai macam dampak. Di antara dampak orang berpaling dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah adalah dia akan memutuskan tali silaturahimnya. Ya, fasilaturahim min aujabil wajibat. Bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabat, min aujabil wajibat, termasuk kewajiban yang paling wajib. Ya, wa qat'uha min akbaril kabair, dan memutus ya tali kekerabatan min akbaril kabair, termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Bersilaturahim termasuk kewajiban yang paling wajib, yang paling utama. Memutuskan silaturahim, memutuskan tali kekerabatan dengan saudara, itu termasuk akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar tingkat-tingkat. Di antara dosa besar yang paling termasuk yang paling tinggi tingkatannya adalah memutus tali kekerabatan. Ya. Wa qad wa'adallahu wa rasuluhu ala silatiha bil ajril azim fil akhirah. Dan sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar di akhirat bagi yang menyambung silaturahim. Allah dan Rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar di akhirat bagi orang yang menyambung silaturahim, bagi orang yang berbuat baik kepada karib kerabatnya. Wabil manfaatid dunyawiyah al-azimah, juga Allah dan Rasulnya juga telah menjanjikan manfaat duniawi yang besar bagi orang yang bersilaturahim. Jadi orang yang bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabatnya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, tantenya, ya omnya, kakek neneknya. Apa yang Allah janjikan? Pertama, Allah janjikan pahala yang besar untuknya di akhirat. Yang kedua, Allah janjikan keuntungan di dunianya. Apa bentuknya keuntungan dunia? Minal mahabbati fi qulubil khalqi. Ya. Minal mahabbati fi qulubil khalqi, yaitu berupa kecintaan di hati makhluk. Orang kalau bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabatnya, pasti dia menjadi orang yang dicintai. Wasa'atir rezeki, kelapangan rezeki. Orang kalau bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabatnya, pasti lapang rezekinya. Wa jamili zikri, dan sebutan yang baik, ya sebutan yang baik, sehingga kalaupun dia meninggal, orang-orang masih menyebut ya kebaikannya karena dia bersilaturahim dengan karib kerabatnya. Wa ghairi zalik minal atharil hamidah, dan ya bekas-bekas baik lainnya. Jadi orang yang menyambung silaturahim di dunia dan di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang besar karena dia bersilaturahim, menyambung tali kekerabatan. Dan di dunia dia akan mendapatkan keuntungan duniawi yang berbagai macam bentuknya. Di antaranya apa? Dicintai oleh manusia, oleh karib kerabatnya. Di antaranya adalah lapang rezekinya, dipuji dengan baik oleh manusia. Ya. Dan manfaat-manfaat duniawi lainnya. Wa zalika kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang senang agar rezekinya dilapangkan, wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung ya rahimnya, yakni bersilaturahim kepada kerabatnya. Ingat ya, silaturahim, menyambung silaturahim itu terbatas kepada berbuat baik kepada kerabat, bukan kepada kaum muslimin. Orang mengatakan silaturahim sesama kaum muslimin, enggak. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, kalau kepada kaum muslimin disebut dengan ihsan. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka berbuat baiklah kepada karib kerabatnya, kepada kakak adiknya, kepada pamannya, bibinya, tantenya, neneknya, dan karib kerabat lainnya. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Maksudnya hendaklah dia berbuat baik kepada kerabatnya. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang tidak ingin dilapangkan rezekinya,
ya rezekinya banyak melimpah ruah. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa di antara kita yang tidak ingin umurnya panjang dalam ketaatan, apa resepnya supaya rezeki melimpah dan umur panjang? Faliyasil rahimahu, hendaklah dia sambung ya tali kerabatannya, hendaklah dia berbuat baik kepada kerabatnya. Ya, dipanjangkan umur, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah diberkahi umurnya walaupun tidak panjang. Banyak hal-hal bermanfaat yang dilakukan ya umur hidupnya walaupun umurnya tidak panjang. Nah, seperti para ulama, Imam Nawawi misalnya, umurnya tidak panjang, ya, tetapi jasa-jasanya, buku-buku yang ditulisnya luar biasa, bermanfaat bagi kaum muslimin sampai hari ini. Ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwa dipanjangkan umur memang benar-benar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam catatan malaikat umurnya 60 tahun. Tapi orang ini ya menyambung silaturahim, lalu Allah Subhanahu wa taala ya tambahkan umurnya karena dia menyambung silaturahim, Allah tambahkan 20 tahun lagi misalnya, jadi 80 tahun atau lebih ya. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW ya beliau mendorong untuk bersilaturahim. Kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung silaturahimnya. Berarti ini perintah untuk bersilaturahim ya. Wa yang bagi ta'allumu ba'dil adabil muta'alliqati bi silaturahim, dan patut untuk mempelajari beberapa adab yang berkaitan dengan silaturahim ya. Faminha, di antara adab silaturahim, al-adabul awal, adab yang pertama an-niyatus salihatu wal ikhlas. Adab bersilaturahim yang pertama adalah niat yang baik dan ikhlas ya. Fa innallaha la yaqbalu illa al-amal al-khalisa, karena sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Fa yajibu 'alal insani an yukhlisa lillahi niyyata fi silaturahim, maka wajib atas seorang manusia untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah dalam bersilaturahim. Wala yasilur rahim riya'an wa aw sum'atan, dan dia tidak menyambung ya rahimnya, dia tidak berbuat baik kepada kerabatnya karena riya dan atau karena sum'ah, atau tazahuran amaman nas, atau karena berpura-pura di hadapan manusia, hatta yuqala fulanun wasilur rahim ya, sehingga dikatakan si fulan itu menyambung silaturahim. Jadi adab pertama bersilaturahim, adab pertama berbuat baik kepada kerabat adalah apa? Bahwa dia bersilaturahim, dia berbuat baik kepada kerabatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dikerjakan karenanya. Dia tidak bersilaturahim, dia tidak berbuat baik kepada kerabatnya karena riya, karena sum'ah, karena berpura-pura supaya orang mengatakan dia adalah orang yang selalu menyambung silaturahimnya. Tidak, dia bersilaturahim murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adab bersilaturahim yang pertama, yaitu bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabat ya dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Al-adabus tsani al-ihtisab. Adab bersilaturahim yang kedua adalah al-ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat baik kepada kerabatnya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yantazirul muslimul ajra wa yatlubuhu minallahi taala. Masuk ihtisab, ihtisab yaitu mengharapkan pahala. Ya, apa maksudnya? Dalam kaitan bersilaturahim, maksud ihtisab, maksud mengharapkan pahala adalah seorang muslim menunggu pahala dan memintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabat, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta pahala atas silaturahimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama wa'adallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah janjikan ya pahala tersebut bagi orang yang menyambung silaturahim. Wala yantazirul wasilu lirrahimil muqabila wal mukafa'ata minan nas. Seorang yang menyambung silaturahim, dia tidak menunggu muqabil, yaitu imbalan, dan mukafa'ah ya penghargaan dari manusia. Bal yarjul ajra minallahi faqat, tetapi dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ketika kita menyambung silaturahim, berbuat baik kepada kerabat, maka kita harapkan dengan perbuatan kita menyambung silaturahim tersebut, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ya menyambung silaturahim bukan ya karena mengharapkan imbalan yang setimpal dengan apa yang kita sudah berikan kepada kerabat kita. Juga bukan supaya orang menghargai kita, supaya orang menyanjung kita, tidak. Tapi kita menyambung silaturahim semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua dari adab-adab bersilaturahim, yaitu mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan bersilaturahim. Al-adabus tsalisu al-bad'u bil aqrabi. Adab silaturahim yang ketiga adalah memulai dengan yang paling dekat kekerabatannya dengan kita.
Kita punya kerabat, dan kekerabatan seseorang dengan kita itu berbeda-beda. Ada yang sangat dekat, ada yang agak jauh, ya. Wa kullama kana zurrahim aqraba kullama kanat silatuhu aujaba. Semakin dekat hubungan kekerabatan kita dengan seseorang, maka kewajiban berbuat baik kepadanya lebih wajib daripada yang lain. Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan kita, maka dia lebih berhak untuk kita baiki, ya. Wa wajaba 'alal wasili an yabda'a bihi, dan seseorang yang menyambung silaturahim wajib memulai dengannya, yakni wajib memulai berbuat baik kepada kerabat dengan kerabat yang paling dekat. Fala yuqal an yasilal mar'u abna'a ummatihi wa yaqta'u ikhwatahu. Tidak masuk akal jika seseorang berbuat baik kepada anak-anak pamannya lalu dia memutuskan hubungannya dengan saudara-saudara kandungnya, ya, karena yang lebih dekat adalah saudara kandung daripada anak-anak paman. Jadi siapa yang lebih berhak untuk kita baiki dalam silaturahim adalah saudara-saudara kandung ketimbang anak-anak paman, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bertanya kepada orang yang bertanya kepada beliau. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau. Apa pertanyaan orang tersebut? Man ahaqqun nas bi husni suhbah? Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala, beliau bersabda, ummuka, ibumu, summa ummuka, kemudian ibumu, summa ummuka, kemudian ibumu, summa abuka, kemudian bapakmu, summa adanaka, kemudian yang paling dekat denganmu, kemudian lebih dekat denganmu, ya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kerabat, kita harus perhatikan yang paling utama, ya, untuk kita baiki dari kerabat kita adalah yang paling dekat dengan kita, ya, adalah yang paling dekat dengan kita. Misalnya ada seseorang, dia punya kerabat. Pertama, kerabatnya adalah saudara-saudara dia, saudara-saudara kandung, ya. Nah, kemudian kerabatnya yang lain adalah anak-anak pamannya. Ketika dia berbuat baik, maka yang lebih utama untuk mendapatkan kebaikannya adalah saudara-saudara kandungnya, ya, baru kemudian anak-anak pamannya. Demikian. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, siapakah yang paling berhak untuk aku baiki dalam kehidupanku, maka Rasulullah mengatakan ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang paling dekat denganmu, kemudian yang lebih dekat denganmu. Faqad bayyana Nabi SAW fi hadzal hadis, sesungguhnya Nabi SAW telah terangkan dalam hadis yang mulia ini, annal haqqa fi silati, bahwasanya yang berhak dalam berbuat baik kepada kerabat, wa ihsana suhbah, dan yang lebih berhak untuk dipergauli dengan baik, yakunu ala hasabi darajatil qarabah, sesuai dengan kedekatan tali kekerabatannya. Semakin dekat tali kekerabatan seorang dengan kita, maka dia lebih berhak untuk kita baiki, ya. Wa kullama qawiyatul qarabatu kullama zdada wujubus silati wa ta'akkada. Semakin dekat kekerabatan, maka semakin bertambah kewajiban dan semakin ditekankan untuk berbuat baik kepadanya. Wa izamul haqqi fi ihsani suhbah wa azumal haqqu fi ihsani suhbah, dan makin besar hak dia untuk bergaul dengan baik. Wa hadza mimma yanbaghi lil wasil an yura'iyahu fi silatihi lirrahim, dan ini patut diperhatikan oleh seseorang yang ingin menyambung silaturahimnya. Patut diperhatikan oleh orang yang ingin menyambung silaturahimnya, oleh orang yang ingin berbuat baik kepada kerabatnya, yaitu diperhatikan siapa yang paling dekat dengan dia, dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Misalnya ada seseorang, dia punya harta, ya, ingin sedekahkan kepada kerabatnya. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan harta sedekahnya itu? Ya, yang paling dekat dengan dia, saudaranya misalnya, ketimbang anak-anak pamannya misalnya, ya. Jadi adab yang ketiga dalam silaturahim adalah memulai, ya, silaturahim dengan yang paling dekat dengan kita, ya. Al-adabur rabi'u an yuqaddima fi silatihi atqahum lillah. Adab yang keempat dalam adab-adab silaturahim, bahwa dia mendahulukan dalam berbuat baik kepada kerabat atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, rahim kita ada yang mukmin, ya, ada yang bertakwa kepada Allah Taala, ada yang kurang bertakwa, ada yang tidak. Ya, siapakah yang paling berhak untuk kita baiki dengan silaturahim? Yang paling berhak adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-qaribu atqalillahi azza wa jalla wa aslaha fi dinihi, semakin dekat seorang kerabat kita, ya, semakin dekat kerabat kita, ya, kepada ketakwaan terhadap Allah Azza wa Jalla, semakin soleh dia dalam agamanya, kullama kana a'zamu haqqan, maka haknya lebih besar. Wa kullama zadal ajru fi silatihi, dan semakin bertambah pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadza ma'a anna silaturrahim takunu lil qaribi al kafir aidan, dengan catatan silaturahim juga terhadap kerabat yang kafir juga.
khususan idza kanat bi gharadi da'watihi ilal Islam, khususnya jika dengan tujuan mengajaknya kepada Islam. Walil qaribil muslim ghairi as-salih, ya, juga untuk kerabat yang muslim yang tidak soleh. Wala siyama idza kanat bi gharadi nushihi wa irsyadihi. Terlebih lagi jika tujuan bersilaturahim adalah untuk memberinya nasihat dan bimbingan, wa da'watihi ilal khairi, dan juga untuk mengajaknya kepada kebaikan, wa tahbibihi ilaihi, untuk menimbulkan rasa cinta dalam hatinya kepada kebaikan. Jadi dalam bersilaturahim, dalam berbuat baik kepada kerabat, kita harus perhatikan. Yang paling berhak selain yang paling dekat dengan kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa seseorang dari kerabat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih berhak untuk kita yang bersilaturahim dengannya, untuk berbuat baik kepadanya. Ya, bukan berarti kerabat yang kafir tidak kita bersilaturahim kepadanya, tidak. Ya, begitu juga dengan kerabat kita yang muslim tapi sering berbuat dosa, kita tetap bersilaturahim kepadanya. Apalagi kalau tujuannya adalah untuk memberinya nasihat, memberinya bimbingan, mengajaknya kepada kebaikan dan membuatnya cinta kepada kebaikan. Intinya semakin bertakwa kerabat kita, ya, maka dia lebih utama untuk bersilaturahim dengannya daripada yang tidak bertakwa, ya, daripada yang kurang ketakwaannya. Jadi adab yang keempat dari adab-adab bersilaturahim adalah mendahulukan dalam berbuat baik kepada kerabat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, ta'allumun nasabi, yaitu mempelajari nasab, wa tafaqqudul aqaribi, dan memeriksa al-aqarib, orang-orang yang dekat dengan kita, allazina yamuttuna lil mar'i biqarabatin ba'idah, yang mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh dengan seseorang. Jadi adab yang kelima dari adab-adab bersilaturahim adalah kita pelajari nasab kita sehingga kita tahu siapa kerabat kita. Ya, dan juga memberikan kepedulian, perhatian kepada karib kerabat kita yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Fa inna ba'dhan minan nas yaktafi bi silati ikhwatihi faqat. Karena sesungguhnya sebagian manusia mencukupkan dengan berbuat baik kepada kerabatnya, yaitu saudaranya saja. Summa yatruku man adahum, lalu dia tinggalkan selain mereka. Ada orang dia bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabat, tapi kerabat yang paling dekat dengan dia saja, misalnya saudara dia. Sementara yang lain, kerabatnya yang lain dia tinggalkan. Wal ba'du yasilu man ya'rifuhum faqat. Sebagian lagi ada orang yang berbuat baik kepada kerabat yang dia kenal saja. Wala yahtamu bil bahsi anil aqaribi min jihatin ba'idah, dan dia tidak memberikan perhatian untuk mencari kerabat-kerabat yang jauh. Ya, ada orang yang dia berbuat baik kepada kerabatnya tapi yang dia kenal saja. Tapi kerabatnya yang dia tidak kenal, mungkin di tempat yang berjauhan tinggalnya, dia tidak berikan perhatian sama sekali. Ini keliru, ya. Wa hum yastahiquna silata aidan. Padahal mereka kerabat yang jauh ini juga mempunyai hak untuk dijalin kekerabatan dengannya. Bal innahu iza ahsana niyata fil bahsi an haula ila aqarib, ya, wa silatihim kana zalika min afdali a'malihi. Bahkan jika seseorang punya niat yang baik untuk mencari karib kerabatnya, untuk menyambung tali kerabatan dengan mereka, kana zalika min afdali a'malihi, maka itu termasuk di antara amal yang paling utama. Jadi jika seorang mencari, ya, kerabat-kerabatnya, dia teliti siapa saja kerabat-kerabatnya, supaya apa? Supaya dia bisa menjalin kerabatan dengan mereka, maka itu termasuk amal yang utama. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari oleh kalian nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan kalian. Rasulullah perintahkan kita untuk mempelajari nasab-nasab kita, untuk mempelajari siapa paman kita, bibi kita, tante kita, dan seterusnya, ya, supaya kita bisa berbuat baik kepada kerabat kita. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahim itu akan menimbulkan kecintaan di tengah keluarga. Kalau kita kenal si fulan adalah saudara kita, ternyata si fulan adalah paman kita, pasti ada rasa cinta kepadanya dalam hati kita, ya. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Sungguhnya, ya, menyambung tali kekerabatan, ya, itu akan menimbulkan rasa cinta di tengah-tengah keluarga. Masratun fil mal, membuat kaya, ya, dari segi harta. Orang yang menyambung silaturahim akan Allah berikan kekayaan kepadanya. Mansa'atun fil asar, dan Allah akan panjangkan umurnya. Jelas, ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW terangkan 3, ya, manfaat bersilaturahim. Apa itu? Mendatangkan kecintaan di tengah-tengah keluarga besar, ya, membuat harta bertambah banyak, dan juga umur bertambah panjang. Wa makna mansa'atun fil asar ziyadatun fil umur. Makna mansa'ah fil asar, kata Rasulullah, ya, fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl, masratun fil mal, mansa'atun fil asar, ya,
Mansa'atan fil asar, apa makna mansa'ah fil asar? Ziyadatan fil umur, yaitu bertambahnya umur. Fahaza mimma yanbaghi an yahrisa alaihi al-mu'minur raghibu fil khair. Ini sepatutnya di antara perkara yang seorang mukmin harus berusaha mewujudkannya, yaitu menyambung tali kekerabatannya, ya, mencari siapa kerabat-kerabatnya sehingga bisa berbuat baik kepada mereka. Al-harisu ala nailid darajatil ula indallahi ta'ala. Seorang mukmin yang ingin, ya, berbuat baik dan bersemangat untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah SWT. Jadi ada bersilaturahim yang kelima adalah mempelajari nasab kita, ya, mengetahui siapa paman kita, bibi kita, kakek nenek kita, ya, saudara-saudara kita. Kemudian juga ya, mempelajari kerabat-kerabat yang jauh, ya, yang mempunyai hubungan dengan kita. Al-adabu sadisu alla takuna silatu ala wajhil mukafah. Adab bersilaturahim yang keenam, adab berbuat baik kepada kerabat yang keenam, bahwa berbuat baik kepada kerabat itu bukan dalam bentuk mukafaah. Yaitu apa? Ketika orang ada kerabat yang berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepadanya. Itu bukan menyambung tali kekerabatan yang sebenarnya. Fahazihi laysat silatan fil haqiqah. Berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepada kita itu bukanlah menyambung silaturahim yang sebenarnya. Wa innama haqiqatus silati, ya, silaturahim yang sebenarnya an yasilal insanu rahimahu bitigha amardatillah, yaitu ketika seseorang menyambung tali kekerabatannya, berbuat baik kepada kerabatnya semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. Ada orang yang dia mau berbuat baik kepada kerabatnya kalau kerabatnya berbuat baik kepadanya. Itu yang seperti itu bukanlah menyambung silaturahim sebenarnya. Makna silaturahim yang hakiki adalah ketika seseorang berbuat baik kepada kerabatnya semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, mencari pahala dari sisi Allah SWT. Ya, wa bikulli syaklin mungkin, dan juga dia berbuat baik kepada kerabatnya dengan segala bentuk yang memungkinkan. Wala yaktasiru fi salatihi ala man yubadilunahu asilah. Dia tidak membatasi perbuatan baiknya kepada kerabatnya kepada orang yang berbuat baik kepadanya dari kerabatnya. Wa yaqta'u man yaqta'uhu. Kalau orang tidak mau berbuat baik kerabatnya kalau kerabatnya tidak berbuat baik kepadanya, dia juga tidak berbuat baik kepadanya. Ini bukan menyambung silaturahim sebenarnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Penyambung silaturahim yang sejati bukanlah yang membalas, ya, kerabatnya yang telah menyambung hubungan kekerabatan dengannya. Walakin al wasilul lazi iza quti'at rahimahu wa salaha. Tapi penyambung silaturahim yang sejati adalah orang yang kalau hubungan kekerabatannya terputus, dia upayakan untuk terus menyambungnya. Ya, jelas ya. Jadi yang dikatakan sebagai penyambung silaturahim yang sejati adalah orang yang menyambung silaturahimnya, berbuat baik kepada kerabatnya murni karena Allah SWT, dan dia kerjakan, ya, bersilaturahim itu dengan segala cara yang memungkinkan. Bukan penyambung silaturahim sejati itu bukan yang berbuat baik kepada kerabat kalau kerabatnya berbuat baik kepadanya, ya. Qala Ibnu Hajar fil Fath. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, wa aqulu, aku katakan, ya, Ibnu Hajar, la yalzam min nafil wasli subutul qati. Tidak mesti dari tidak menyambung itu tidak mesti sudah pasti diputuskan. Fahum salah darajat, ya. Mereka ada 3 tingkatan, muwasil, wa mukafi, wa qati. Jadi kalau orang tidak menyambung silaturahim bukan berarti dia memutuskan hubungan kekerabatannya dengan rahimnya, karena sejatinya ada 3 tingkatan. Manusia terhadap kerabatnya ada 3 tingkatan. Muwasil, yaitu yang menyambung kekerabatan, ya, dengan inisiatif dia sendiri, itu yang pertama. Wa mukafi, yang kedua, orang yang membalas dengan berbuat baik kepada kerabat kalau kerabatnya berbuat baik kepadanya, itu namanya mukafi. Yang ketiga waqati'un, yang ketiga adalah qati, yaitu memutuskan tali silaturahim, tidak berbuat baik kepada kerabatnya sama sekali. Fal wasilu man yatafaddal wa la yutafaddal alaihi. Al wasil, orang yang menyambung silaturahim, adalah orang yang dengan murah hati untuk menyambung silaturahimnya. Wal mukafi allazi la yazidu fil i'ta ala ma ya'khudh. Sedangkan mukafi yang memberikan balasan, dia tidak menambah dalam memberi, ya, lebih dari apa yang dia ambil. Maksudnya kalau orang buat baik kepada dia, dia balasi kebaikan sebatas itu dalam berbuat baik kepada kerabatnya, ya. Wal qati allazi yatafaddalu alaihi wa la yatafaddal. Allazi yatafaddalu alaihi wa la yatafaddal. Al-qati, yaitu orang kerabatnya berbuat baik kepada dia, dia tidak berbuat baik kepada kerabatnya. Jadi ada 3 tingkatan manusia terkait dengan hubungan dengan kekerabatan.
Yang pertama apa? Muwasil. Itu dia terus berbuat baik kepada kerabatnya. Baik kerabatnya berbuat baik kepada dia atau tidak, dia terus berbuat baik kepada kerabatnya tanpa mengharapkan imbalan sama sekali selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan manusia dalam bersilaturahim, menyambung tali kerabatan, dalam berbuat baik kepada kerabat adalah kalau kerabatnya, orang-orang yang dekat dengannya dari keluarganya berbuat baik kepada dia, dia balasi. Itu namanya mukafi. Yang ketiga adalah qati. Qati berarti orang lain dari kerabatnya berbuat baik kepada dia, dia tidak berbuat baik kepada kerabatnya, dan inilah yang paling buruk ya. Wa kama taqa'ul mukafa'atu bisilati bainal janibain kadzalika taqa'u bil muqata'ati minal janibain. Mukafa'ah yaitu saling berbuat baik dari dua belah pihak kerabat ya. Muqata'ah juga begitu, saling memutuskan silaturahim juga begitu, bisa terjadi dari dua pihak. Fulan memutuskan hubungannya dengan kerabatan, fulan juga ya. Faman bada'a hina hizin fahuwal wasil. Siapa yang memulai untuk kembali menyambung kekerabatannya, maka itulah yang dikatakan wasil ya. Fa in juziya sumya man jazahu mukafian. Lalu kalau yang mulai berbuat baik diberikan imbalan, maka dia disebut dengan mukafi ya. Fa yanbaghi lil mar'i an yasila rahim bi ghaddin nazari amma yajiduhu min aqaribihi min su'i muamalah. Seseorang patut untuk terus berbuat baik kepada kerabatnya tanpa ya menghiraukan ya sikap buruk, tanpa ya tanpa menghiraukan sikap buruk yang tanpa mengabaikan sikap buruk yang dilakukan dengan mengabaikan sikap buruk kerabatnya terhadapnya. Seseorang tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, kepada kakak adiknya, pada pamannya, meskipun kakak adiknya, pamannya ini ya bersikap buruk terhadapnya ya. Au adami muqabalatil lisilati bimithliha, atau bukan sebatas bersikap buruk aja, tidak membalasi ya kebaikan kerabatnya ini dengan balasan yang setimpal. Ini juga tetap diperintahkan berbuat baik kepadanya. Kita bantu dia, kerabat kita, dia tidak bantu kita, kita tetap dianjurkan berbuat baik kepadanya walaupun dia enggak membalas dengan balasan yang setimpal ya. Li'annahu law qabala taqsira bimithlihi lam qata'ati silaturahim bainahuma bil kulliyah. Karena kalau kekurangan itu dihadapi dengan kekurangan juga, orang tetap kerabat kita tidak berbuat baik kepada kita, kita juga tidak berbuat baik kepadanya. Kalau seandainya begitu, maka hubungan kekerabatan akan terputus secara keseluruhan ya. Fayakunu tarafani mustahiqina lil ism, atau fayakunu tarafani mustahiqain lil ism, sehingga kedua pihak berhak untuk dapat dosa. Jadi walaupun kerabat kita, mungkin kakak atau adik atau paman ya, tidak menyambung tali kekerabatan dengan kita, tidak berbuat kepada kita, padahal kita kerabatnya, maka kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka ya. Kita tidak boleh bersikap buruk kepada kerabat kita. Dia tidak yang membantu kita, kita juga tidak membantu dia, ini tidak boleh ya. Karena kalau kerabat kita tidak membantu kita, kita juga tidak bantu dia, maka terjadilah ya pemutusan silaturahim dari dua belah pihak, dan ini akan menyebabkan kedua belah pihak terancam dengan dosa. Al-adabus sabi', adab yang ketujuh dari adab-adab silaturahim, al-mudawamatu ala wasli zirrahimil qati' wa tahammulu azahu, yaitu terus menerus menyambung tali kekerabatan dengan kerabat yang memutuskannya, wa tahammulu azahu, dan menahan diri ya terhadap gangguan-gangguannya. Wa hadza lahu alaqatun bima qablahu, ya ini memiliki hubungan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Ya kerabat yang berbuat tidak baik kepada kita, kita terus menyambung silaturahim dengannya ya. Wa qad jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang tersebut, inna li qarabatan, sesungguhnya saya punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku berbuat baik kepada mereka, kepada kerabatku itu, wa yaqta'uni, mereka berbuat buruk kepadaku, wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku sabar terhadap mereka, mereka enggak sabar terhadapku. Faqala, maka beliau bersabda, la in kunta kama qulta, jika engkau sebagaimana yang engkau katakan, faka'annama tusifuhumul mal, maka seolah-olah engkau masukkan
yaitu pasir yang panas ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir, dan akan senantiasa ada penolong bagimu dari sisi Allah, alaihim, atas mereka, ma'dumta ala zalik, selama engkau tetap dengan demikian. Jadi kalau ada kerabat kita yang tidak berbuat baik kepada kita, kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana ada seorang dari kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata dia apa? Wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya orang-orang, saudara-saudara yang dekat dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, saya menyambung silaturahim dengan mereka, mereka putuskan. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada saya. Saya sabar terhadap mereka, mereka enggak sabar terhadap saya. Kata Rasulullah, seandainya engkau persis seperti yang engkau ceritakan kepadaku, maka seolah-olah engkau masukkan debu yang panas ke mulut mereka, dan engkau tetap akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim selama engkau masih menyambung silaturahim dengan mereka. Wa makna qaulihi tusifuhumul mal, makna sabda Nabi SAW tusifuhumul mal, ay tut'imuhumut turab, yaitu kamu berikan kepada mereka makanan berupa tanah, awir ramad ataupun abu, al-har, abu yang panas. Lima yalhaquhum minal ismi bisababihi, dengan sebab dosa yang menimpa mereka dengan sebab memutuskan silaturahim. Wa qauluhu zahir, makna zahir, kata Rasulullah SAW, wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Apa itu zahir? Yaitu mu'inun alaihim, penolong atas mereka, penolong untuk menghadapi mereka. Dafi'un li'azahum, yang akan menolak gangguan mereka. Wa qauluhu madum ta'ala zalik, dan sabda Nabi SAW, madum ta'ala zalik, selama kamu demikian. Maksudnya apa? Sarihun fi istihbabil mudawamati ala silaturrahim allazi hazihi sifatuhu. Madum ta'ala zalik, selama kamu masih demikian. Ini jelas berupa anjuran untuk terus berbuat baik kepada kerabat yang sifatnya seperti ini. Yaitu sifatnya apa? Sifatnya mereka tidak menyambung silaturahim dengannya. Mereka berbuat buruk kepadanya, tidak bersabar. Kerabat yang begitu, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa adami muamalatihi bil mithil, dan sepatutnya tidak menyikapi kerabat yang demikian dengan sikap yang setimpal. Lianna kalau amal tahu bil mithil laquti'atir rahim tamaman wala budda. Karena kalau kerabat kita berbuat buruk kepada kita, kita juga berbuat buruk kepada mereka, maka hubungan kekerabatan akan terputus. Wa halatil adawatu wal baghda'u qat'an, dan yang akan datang akan muncul adalah permusuhan dan kebencian. Lakin iza qabalta isa'atahu bil ihsan min kulli wajhin, tapi kalau kamu sikapi perbuatan buruk kerabatmu dengan sikap baik, dari segala sisi, faqad yu'assiru zalika fihi wa yastahyi, maka sikap tersebut terkadang berpengaruh kepadanya dan dia pun malu. Kalau kita berbuat baik kepada kerabat kita yang tidak berbuat baik kepada mereka, maka mungkin sikap kita yang baik itu berpengaruh kepadanya dan dia pun akhirnya malu berbuat buruk kepada kita. Wa yatahawwalu ila ma tuhib, lalu dia berubah kepada apa yang kamu sukai. Wa qad qala ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan yang terbaik. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba antara orang yang memiliki permusuhan denganmu seolah-olah dia menjadi teman yang dekat. Jadi ketika ada kerabat kita tidak berbuat baik kepada kita, bukan kita putuskan tali kerabatan dengannya, tetap kita berbuat baik kepadanya. Karena kalau dia kerabat kita berbuat buruk kepada kita, kita juga berbuat buruk kepadanya, maka itu tali silaturahim akan terputus dari kedua sisi. Dan Allah SWT perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan yang terbaik. Sehingga yang orang-orang yang memiliki kebencian, permusuhan kepada kita, lalu kalau kita tolak permusuhannya dengan baik, seolah-olah dia bisa menjadi teman yang baik. Wa man aula min zirrahim bizalika, siapakah yang lebih patut untuk kita baiki, untuk kita sikapi dengan baik selain rahim kita. Wal muslimul ladzi yuqabilu isa'ata zawir rahim bil ihsan wa silati la syakka annahu aula billahi azza wa jalla. Seorang muslim yang menghadapi sikap buruk dari kerabatnya
dengan berbuat baik dan tetap menyambung silaturahim, la syakka annahu aula billahi azza wajalla. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang tetap bersikap baik kepada karib kerabatnya, yang berbuat buruk kepadanya, dia tetap bersilaturahim dengan mereka, maka tidak ada keraguan lagi bahwa dia adalah orang yang utama di sisi Allah azza wajalla. Jadi adab yang ketujuh dari adab-adab bersilaturahim adalah ya, bahwa kita tetap bersilaturahim, tetap berbuat baik kepada kerabat kita meskipun mereka berupaya untuk memutuskan ya kekerabatan dengan kita. Al-adabu tsamin, adab silaturahim yang ke-8, al-bad'u bihim fi shadaqati wal ma'rufi in kanu muhtajin, yaitu memulai dengan mereka, ya mengutamakan mereka dalam sedekah, dalam perbuatan baik in kanu muhtajin, jika mereka orang-orang yang membutuhkan. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana Abu Talhata aksara ansari bil Madinati mala. Abu Talha, kata Anas, adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, dan hartanya yang paling dia sukai adalah bayruha, yaitu kebun yang disebut dengan nama bayruha, kebun kurma namanya bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, bayruha ini, kebun bayruha ini ya dia berhadapan dengan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib, ya Rasulullah SAW pernah masuk ke kebun bayruha tersebut. Rasulullah minum air yang baik dalamnya, air yang bagus, sejuk, ya. Falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat lan tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh ya kebaikan, pahala, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian infakkan dari harta yang kalian sukai. Ketika turun ayat tersebut, qama Abu Talha ila Rasulillah SAW, maka Abu Talha berdiri untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, maka ia berkata, wahai Rasulullah, ya, inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian infakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan harta yang paling aku cintai kebunku, yaitu bayruha, kata Abu Talha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, dan sesungguhnya kebun tersebut aku jadikan sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Arju barraha wa zukhraha indallah, saya harapkan pahalanya dan ganjarannya di sisi Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu syi'ta, letakkan, berikan kebun tersebut kepada siapa yang kau cintai wahai Rasulullah. Faqala bakhin, kata Rasulullah SAW, besar sekali pahalanya. Zaka malun rabih, zaka malun rabih, itu adalah harta yang beruntung. Zaka malun rabih, itu adalah harta yang membawa keuntungan. Qad sami'tu ma qulta fiha, aku telah dengar wahai Abu Talha, kata Rasulullah, apa yang kamu katakan tentang kebun tersebut. Wa inni uri an taj'alaha fil aqrabi, dan menurutku, kata Rasulullah kepada Abu Talha, kamu jadikan kebun tersebut sebagai sedekah untuk karib kerabatmu. Jadi ketika seseorang punya harta untuk disedekahkan, maka yang lebih berhak untuk menerima sedekahnya adalah karib kerabatnya, apalagi karib kerabatnya yang membutuhkan. Sebagaimana Abu Talha, ya, dia mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan memperoleh kebaikan, pahala sampai kalian infakkan dari harta kalian yang kalian sukai. Ketika dengar ayat itu, ketika dia dengar ayat itu, dia pergi bertemu dengan Rasulullah dan dia sampaikan bahwa harta yang paling dia sukai adalah bayruha, kebun kurma di hadapan Masjid Nabawi. Rasulullah pernah masuk ke situ dan minum airnya yang bagus, airnya. Dia ingin infakkan ya harta yang paling dia cintai ini, kebun yang paling dia cintai ini. Maka Rasulullah SAW memujinya, ya itu adalah harta yang membawa keuntungan. 3 kali Rasulullah menyebutkan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan Abu Talha untuk mensedekahkan kebunnya itu kepada karib kerabatnya. Kata Abu Talha, qala af'alu ya Rasulullah, ya, saya laksanakan sebagaimana perintah engkau wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, lalu Abu Talha membagi-bagi kebun tersebut ya di antara karib kerabatnya dan anak-anak pamannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin, dan Nabi SAW pernah berkata kepada seorang, ibda bi nafsika, mulai dengan dirimu, kata Rasulullah. Fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah untuk dirimu. Fa in fadula syai'un fali ahlika, jika ada sesuatu yang berlebih untuk keluargamu. Fa in fadula an ahlika syai'un falizi qarabatika, kalau ada yang berlebih ya di atas kebutuhan keluargamu, maka itu untuk karib kerabatmu. Fa in fadula ala zi qarabatika syai'un
fahakaza wa hakaza. Jika berlebih dari kebutuhan karib kerabatmu, ya maka untuk ini dan untuk itu. Jadi ketika seorang punya harta, maka yang pertama dirinya, kemudian keluarganya, kemudian kerabatnya, ya. Kalau masih ada lebih untuk kaum muslimin. Bal ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadaqata 'alal aqaribi al-mubghidin al-mudbirin lil adawati afdala as-sadaqah. Bahkan Nabi SAW menjadikan sedekah terhadap kerabat yang membenci, yang memendam permusuhan terhadap kita, afdal as-sadaqah, itulah sedekah paling baik. Sedekah paling baik kata Rasulullah adalah sedekah kepada kerabat kita yang punya kebencian terhadap kita, punya dendam terhadap kita. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahimil kashi. Sedekah paling baik kata Rasulullah SAW adalah sedekah kepada ya ar-rahimi al-kashi, yaitu kerabat yang punya al-kashi. Apa itu al-kashi? Yaitu yang punya dendam kepada kita, punya permusuhan terhadap kita. Sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada karib kerabat yang punya kebencian terhadap kita. Wala raiba anna sadaqata ala mithli haula'il aqaribi, tidak diragukan lagi bahwa bersedekah ya ke kerabat yang seperti ini, yaitu kerabat yang punya kebencian terhadap kita, kalau kita sedekah kepada dia, tanzaul adawata min qulubihim, akan mencabut permusuhan dari dalam hati mereka. Ini ada kerabat kita, paman, bibi atau saudara, dia benci kepada kita, lalu kita kasih dia sedekah uang misalnya, maka tidak diragukan lagi bahwa tindakan seperti itu akan mencabut kebencian dalam diri mereka, akan menghilangkan kebencian terhadap kita yang ada di dalam diri mereka. Kemudian apa? Wa tuhabbibuhum fi rahimihim, dan akan membuat mereka suka kepada kerabat mereka, akan membuat mereka cinta kepada kerabat mereka. Wa tuhyi fihim masyairal mawaddati lil aqarib, dan akan menghidupkan rasa cinta kepada karib kerabat. Wa mimma yubayyinu 'izama ajri sadaqati ala zawil arham, di antara yang menerangkan besarnya pahala sedekah terhadap karib kerabat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, bersedekah kepada orang miskin itu pahalanya adalah pahala sedekah saja. Wa hiya 'ala zirrahimi isnatan, sedangkan sedekah kepada karib kerabat ada dua jenis pahala, sadaqatun wasilah, yaitu pahala bersedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat, ya. Kemudian ini yang ke-8 ya, adab-adab berbuat baik kepada kerabat atau adab-adab bersilaturahim, yaitu ketika kita ingin bersedekah, maka ya bersedekahlah ya, yang utama adalah untuk siapa? Untuk kerabat kita, ya. Bersedekahlah kepada kerabat kita, apalagi yang membutuhkan di antara mereka, ya. Dan Rasulullah SAW terangkan bahwa sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya sangat besar, ya. Apalagi kerabat kita yang punya kebencian terhadap kita, kita kasih sedekah, pasti ya akan berubah kebencian itu menjadi kecintaan. Sebagaimana dikatakan, ahsin ilan nas tasta'bi qulubahum, ya, berbuat baiklah kepada manusia, maka kamu bisa menundukkan hatinya. Al-adabut tasya, adab yang ketujuh dari adab-adab silaturahim, an-nushu lahum, memberi nasihat terhadap mereka, wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, memerintahkan mereka kepada yang baik, melarang mereka melakukan kemungkaran. Ini kalau kita bersilaturahim, bukan dengan memberikan harta saja, bukan dengan ziarah saja, bukan dengan ngobrol-ngobrol aja dengan karib kerabat, tapi juga memberikan nasihat kepada mereka. Kalau ada yang kurang peduli dengan ibadah, kurang peduli dengan sholat, maka kita beri nasihat. Kalau ada yang tercebur dalam kemungkaran, kita cegah. Ada yang kurang amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya kita anjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza min a'zami suwari silatil arham. Memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar itu di antara bentuk silaturahim yang paling besar. Wa minal wajibi 'alal muslimi umuman likullin nas, dan memberi nasihat, berbuat baik kepada kerabat, amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk kewajiban yang terbesar dari seorang muslim terhadap semua manusia. Wa aulan nasi bihadzal khair zul qaraba war rahim, yang paling utama di antara manusia untuk diberi nasihat, untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka adalah kerabat. Wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu, dan Allah telah berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya. Jadi ketika kita bersilaturahim, berbuat baik kepada kerabat, di antara
yang harus kita perhatikan adalah kita senantiasa memberikan mereka nasihat. Ada yang kurang perhatian terhadap agama, kita berikan nasihat. Mungkin anak perempuannya tidak pakai hijab, kita nasihati dengan baik, dengan sabar, dengan lemah lembut supaya dia pakai hijab, ya. Atau mungkin ada yang masih terjebak dalam maksiat di antara kerabat kita, kita nasihati mereka dengan sebaik-baiknya. Dan keluarga kita, kerabat kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan arahan, mendapatkan amar ma'ruf nahi munkar dari kita, ya. Ini adab yang ke-9 dari adab-adab bersilaturahim, yaitu senantiasa memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar kepada kerabat. Al-adabul asyir, adab yang ke-10, kaful aza anhu, ya, menahan diri atau bersabar terhadap gangguan-gangguan, sikap-sikap tidak baik dari mereka. Wahum aulan nasi bi kafil aza anhum, ya. Kerabat kita adalah orang yang paling utama untuk menahan diri dari mengganggu mereka. Ya, di antara adab bersilaturahim adalah menahan diri kita agar jangan menyakiti kerabat kita. Ya, waqaful adza anin nasi umuman. Ya, sedangkan orang lain secara umum ya harus kita tahan diri jangan menyakiti mereka, apalagi karib kerabat kita. Ya. Waqaful adza anin nasi umuman minal wajib 'alal muslim. Menahan diri agar tidak menyakiti orang secara umum itu termasuk di antara yang wajib atas seorang muslim, apalagi karib kerabatnya. Fayam bagi an la yu'zi aqribaahu, maka jangan seseorang menyakiti karib kerabatnya, sawaun bi qaulin aw bi fi'lin, ya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wa an yura'iya masyairahum, dan hendaklah seseorang menjaga perasaan kerabatnya bi kulli suratin mumkinatin, dengan segala bentuk yang memungkinkan. Jadi jangan sampai kita menyakiti karib kerabat kita, ya, baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan perkataan. Jangan sampai seorang menggibahi kerabatnya, dia gibahi adiknya, kakaknya, pamannya, kakek neneknya kepada orang lain. Ini tidak dibolehkan. Orang muslim secara umum aja tidak boleh kita sakiti, apalagi karib kerabat kita, apalagi saudara-saudara kita yang dekat hubungan rahimnya dengan kita. Ya, jangan seperti kata orang Arab, al-aqarib aqarib, kerabat itu adalah bagaikan kalajengking yang menyakiti. Jangan, harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Demikianlah yang bisa kita pelajari dari kitab Uswatul Adabil Islamiyah berkaitan dengan adab-adab bersilaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.